Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Engkau memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Engkau Bapa yang baik, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Masih dalam suasana menjelang Natal. Apa kabar pagi hari ini? Saya berdoa supaya sukacita Natal kita rasakan, ya. Damai Natal kita rasakan. Dan kalau kita berbicara tentang Natal, saudara sekalian, kita mengingat kembali betapa Allah yang menciptakan manusia, lalu manusia yang jatuh karena pekerjaan iblis, dan betapa Allah yang kembali menyelamatkan manusia dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saudara, mari di momen-momen menjelang Natal ini kita mau merayakan kesetiaan Tuhan. Dan juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kalau saudara yang berjemaah di Gereja Allah Baik Mojokerto, tahun ini kita sama-sama merayakan 70 tahun penyertaan Tuhan di gereja kita, Gereja Allah Baik Kota Mojokerto. Sudah 70 kali kita merayakan Natal, 70 tahun ibadah diadakan di tempat ini. Saya yakin sudah lintas generasi. Bahkan mungkin seperti saya, sudah 4 generasi, sekarang sudah yang kelima. Bahkan mungkin ada yang lebih yang sudah beribadah di tempat ini. Bahkan ada yang dulu dimuridkan di sini, lalu pergi melayani ke kota lain dan jadi hamba Tuhan yang heran. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus, kemuliaan untuk Allah yang setia. Nah, untuk itu, dalam momen Natal ini, kita mau belajar mengenai bagaimana cara kita meresponi kesetiaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah setia, maka kita mesti tahu cara meresponi kesetiaan Tuhan. Ya, coba kita buka ayat firman Tuhannya. Saya ajak kita untuk buka di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan." Saudara, mari kita lihat dari sudut pandang Allah. Allah itu faithful, setia. Ayat firman Tuhan ada juga yang berkata, walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak mungkin menyangkali kodratnya bahwa Dia setia. Dia tidak akan merubah kodratnya. Walaupun kita bersalah, berbuat dosa, Dia tetap setia. Maka kita yang mesti selaras, sejalan dengan Tuhan yang setia itu. Dan kalau kita baca di ayat 9 ini, kita tahu bahwa kalau dalam bahasa Ibraninya ya ada, kalau saya selalu pakai El Melech Neeman, artinya Allah Raja yang setia. Atau El Haneman atau El Emuna, artinya Allah itu Allah yang setia. Ya, saudara, kalau kita hidup di dunia yang tidak pasti, Allah itu Allah yang memberi kepastian.
Menjelang akhir tahun kita menghadapi ketidakpastian. Allah kita adalah Allah yang pasti, memberi kepastian. Karena Dia Allah yang sangat setia dalam hidup kita. Kita tidak usah ragu. Saya pagi hari ini akan berbagi 3 hal, 3 cara. How do we respond to God's faithfulness? Bagaimana kita meresponi Allah yang setia dalam hidup kita itu? Yang pertama saudara, trust. Kita percaya, tetap percaya kepada Dia. Karena Dia setia. Dia tidak berubah-ubah hanya karena kita berubah-ubah. Saudara pikir kalau kita berbuat baik, maka dilihat, oh bagus ya berbuat baik, aku berkati. Lalu ketika kita sedang tidak baik, kita tidak berbuat baik, maka Tuhan akan berkata, oh aku hentikan berkat-Mu. Itu cara logika manusia menerjemahkan kekhawatirannya sendiri, takut tidak diberkati Allah. Takut tidak dicintai Allah. Padahal Allah kita tidak seperti itu. Dia tidak berubah. Dia tidak bisa digoyangkan oleh apapun. Termasuk dosa kesalahan kita. Dia tidak berubah. Dia tidak bisa berdosa. Dia tidak digoncangkan oleh dosa. Oleh karena itu, jangan kita yang ngatur Allah. Jangan kita yang membayangkan sendiri Allah itu harus begini begitu. Sebaiknya begini enggak. But we trust. Kita memilih untuk percaya. Kita tidak boleh ragu. Kita harus tetap percaya. Apa artinya percaya? We live by faith. Hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan kita. Ya. Trusting that God is for you. Percaya bahwa Allah itu untuk kita. Dia bukan against us. Dia tidak berlawanan dengan kita. Pagi hari ini kalau saudara merasa tertuduh bahwa Allah tidak memberkati saudara, Allah menjauhi saudara, stop, itu iblis. God is for you. Allah adalah untuk kita and He is waiting to bless you abundantly. Memberkati saudara dengan berlipat-lipat, berkelimpahan. Dan Allah, seperti kata Roma 8 ayat 28 dalam terjemahan bahasa aslinya, kalau kita mengasihi Allah, all things will work together for good. Segala sesuatu akan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Bagian kita cuma percaya bahwa Allah yang setia, kita hidup dengan iman. Percaya Allah ada bagi kita, bukan melawan kita. Kadang-kadang memang tidak mudah ketika kita berada di persimpangan. Tantangan masalah terjadi, kita mau percaya atau kecewa, tidak mudah. Tapi mari sama-sama live by faith. Apa artinya live by faith? In an emergency situation, bahkan dalam kondisi yang emergency sekalipun, kalau perlu, gak usah memikirkan apa-apa. Atau dalam bahasa lainnya, let go. Biar nanti Allah yang akan mengerjakan semuanya. Biar nanti Allah yang akan membuat semuanya menjadi baik. Mungkin kita belum paham. Kita gak perlu paham, kita hanya perlu trust. We don't need to understand. Gak perlu paham semuanya. Allah gak suruh kita untuk pahami Dia. Allah menyuruh kita untuk mengenal Dia secara intim dan pribadi. Saudara, saya punya kakek yang hamba Tuhan, ayah, orang tua yang hamba Tuhan, om, tante yang hamba Tuhan. Saya mungkin sudah kenal lama dengan mereka. Tapi untuk memahami mereka, belum tentu berhasil. Tetapi kalau mengenali mereka, pasti saya kenal mereka. Karena paham artinya harus mengerti cara berpikir, harus mengerti
cara mereka bereaksi itu enggak bisa. Karena manusia itu selalu berubah-ubah. Tapi kalau kenal, itu berasal dari karakter. Dan kalau karakter itu stays, tidak berubah. Saya kenal. Pak Hosea saya kenal seperti ini. Pak Samuel saya kenal seperti ini. Ibu Yunus, Pak Yunus saya kenal. Karakter. Begitu juga kita harus kenal karakter Tuhan supaya kita bisa terus percaya kepada Tuhan. Adik-adik saya yang bertumbuh dengan saya kenal mereka bahkan jarak puluhan meter pun langkah kaki mereka saya kenal. Ini siapa yang jalan. Karena jalannya dari dulu seperti itu bunyinya. Gak berubah. Bahkan sorry to say, aroma parfumnya pun kenal. Ini parfumnya siapa? Itu kenal. Saudara perlu kenal siapa Tuhanmu, saudara. Supaya engkau percaya. So you can trust him. Gak melihat. Siapa yang jalan dari jauh itu gak kelihatan. Tapi by faith, dengan iman. Oh saya tahu, ini adik saya. Saya tahu ini papa. Saya tahu ini engkong dan seterusnya. Trust. Live by faith. Percaya bahwa Tuhan berada bersama dengan saudara. Yang kedua, ini penting. Rest. Ya. Find peace, temukan kedamaian. Bagaimana caranya? Percaya, maka kita bisa rest. Kita bisa istirahat, kita tenang. Tidak berkecamuk pikirannya, tidak hancur hatinya, enggak karu-karuan, enggak. Rest. Bahkan dalam kondisi yang uncertain, yang tidak pasti, rest. Dicontohkan sendiri oleh anak Allah yang hidup, Yesus. Di tengah badai bergelora, dia rest. Karena waktunya rest. Terkadang waktunya kita rest, kita nggak bisa rest. Lalu kita jatuh sakit, kita menyalahkan Tuhan, kok nggak bisa menyembuhkan kita. Padahal pada waktunya rest, kita nggak rest. Waktunya damai sejahtera, kita sibuk sendiri, mikir ini, itu, dan sebagainya. Yang pertama tadi trust, yang kedua kita belajar rest. Find rest. Where do we find our rest? Di mana kita bisa mendapatkan perhentian kita, istirahat kita? Saudara, kalau kita kenal Tuhan kita, oh saya tahu apa yang akan Tuhan kerjakan, saya percaya, maka saya rest. Saya bisa damai. Ya, rest itu bukan berarti tidur saja, tetapi damai. Damai. Ya, hatinya sukacita. Walaupun keadaan tidak menentu, tetapi sukacita karena Tuhan. Apalagi ini menjelang Natal, saudara putar kembali lagu-lagu Natal yang membawa keceriaan bagi saudara. Ucapkan syukur seperti poin saya yang ketiga. Bagaimana cara kita meresponi kesetiaan Tuhan. Yang ketiga, we praise him. Kita naikkan syukur puji-pujian kepada Tuhan. Ya, bahkan dalam situasi yang sulit. Bahkan saya percaya, kalau situasi sedang sulit, lebih baik kita memuji Tuhan. Ya, tembok Yeriko dan Yosua. Saudara tahu kisahnya, keadaan sulit. Gak mungkin mau dirobohkan pakai apa. Tapi Tuhan perintahkan berseru, praise, shout of praise. Sudah ditampilkan di drama Natal tahun lalu. Roboh tembok Yeriko karena ada sorak-sorai. Kalau hari ini saudara sedang ditutupi oleh tembok keputusasaan, tembok kekecewaan yang terlalu tinggi untuk saudara bisa panjat untuk lalui, yang terlalu tebal untuk saudara bisa, kalau orang Jawa bilang titili gitu ya. Praise him. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Ya. Situasi yang sulit, pandang penyediaan Tuhan. Loh, Tuhan memberikanku nafas kok. Maka hari ini
aku akan bersyukur kepada Tuhan. Aku percaya Tuhanku itu menyediakan segala sesuatunya bagiku. Biar pujian, ucapan syukur saudara, mengubah kekhawatiran saudara menjadi doa yang mendatangkan kekuatan. From worries to prayers. Dari kekhawatiran, ketakutan menjadi doa, ucapan syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menyongsong Natal 2025. Kita memandang kembali kesetiaan Tuhan. Betapa Dia sudah setia. Ini baru dalam milestone gereja Allah baik. Belum dalam kehidupan umat manusia. Ribuan tahun. Dia setia. Dia mulia. Dia tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, 3 hal. Trust, percaya. Yang kedua, rest, tentram, damai sejahtera. Yang ketiga, praise, puji-pujian, ucapkan syukur kepada Tuhan. Itu cara kita meresponi kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kembali lagi saya mengucapkan selamat menyongsong hari Natal 2025. Sukacita Natal, damai Natal, tinggal bersama dengan saudara. Dan selamat menyaksikan karya Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Tahun 2026 akan jauh lebih baik dari 2025 karena Yesus menyiapkan berkat-berkat yang luar biasa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Sukacita Natal ada dalam hati kami. Karena Yesus sudah lahir, maka kami punya pengharapan. Yesus datang ke dunia, memberikan terang bagi kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.